Cek. Nah, udah. Cek. Kita sambil nonton bola nih, Om. Ini jagoan Eike Juventus. Oke. Tetap. Kecilin dulu. Dah. Assalamualaikum. Jadi mana? Jadi kita baru balik dari Lombok nih ya. Tepoknya mana tepoknya? Ya. Jadi kita baru aja kemarin hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa ya, Pak? 25 Januari 2026. Yoi. Sunset ride pertama kita tuh di Lombok. Iya. Nah, kita biasanya pulang dari Lombok nih, maksudnya pulang dari luar kota kalau habis sunset ride biasanya capek ya, kita hilang dulu tuh berapa hari. Cuman nih nggak tahu kenapa nih energi lagi Membara ya. Karena semangatnya kawan-kawan keseret kita. Gila. Ada Mario Teguh juga ya. Motivator. Nih, kalau mau daftar kelas kita. Jadi gimana nih, Bang Omar? Perjalanan Sunset Ride selama ini gimana nih? Jadi tadi Om Emon baru ngomong kita ternyata udah dari tanggal berapa, Om? Dari tanggal berapa? 26 pertama kali 26 Mei 2024 di Makassar. Itu pertama kali ya Sunset Ride. Shout out dulu buat teman-teman Makassar. Bang siapa aja, Mas? Ada Waduh, banyak ya. Yang Bang Dede. Dede besar, Dede kecil. Dede besar, Dede kecil. Terus kita waktu itu pertama kali juga ngajakin Om Philip sama Om Philip belum ikut ya? Ya, Iqbal. Oh iya, Bang Joha dari Fever Sound System. Dari situlah yang mengakarkan bahwa Sunset Ride adalah event reggae ya, Bang ya. Ya musik-musiknya emang. Jadi Sunset Ride tuh emang santai banget. Maksudnya kita bukan pengen jadi sebuah entitas yang keren-kerenan gitu. Enggak, kita beneran pengen motoran bareng aja sama teman-teman di insya Allah seluruh Indonesia. Amin. Tapi kayaknya ya hampir mungkin ya. Hampir semua kota besar udah sih Indonesia, alhamdulillah ya. Yeah. Total udah berapa kota, Om, dari? Kalau dari poster dihitung sih udah 20 lebih sekian. Alhamdulillah ya. Udah 20 sekian kota, kita keliling, kita ketemu Indonesia 20 kota lebih. Ya. Internasional Malaysia sekali. Alhamdulillah. Terima kasih buat Bang Rasman, teman-teman Adipati ya. Iya. Iya sih, maksudnya kita bukan sebenarnya bikin ini nggak buat keren-kerenan sih, karena kan pengen ngebawa kultur motor Indonesia. Sudah berbahasa kultur ya. Kultur ya. Kalau culture kan jaksel banget gitu. Iya, buat bawa nama bangsa juga sih. Ternyata permotoran di Indonesia tuh hidup gitu. Komunitasnya segala macem, eventnya, apapun itu sih. Pada intinya, ya kita sadar sih bangsa kita kan bangsa yang komunal ya. Enggak. Kebersamaan tuh nomor 1 lah, makanya ada gotong royong segala macem. Nah, kita ngerasa pas riding bareng tuh mau genre-nya beda-beda, ada motor custom, ada motor yang disebut pabrikan itu, you name it lah. X-Max, N-Max, Aerox, Vario, Scoopy, motor customnya ada chopper, promosi Honda ya. ada motor chopper, ada cafe racer, ada bobber, ada British, trail juga, ada trail tua, semuanya nyatu. Beneran nggak ada apa ya? Nggak ada perbedaan sih. Nggak ada perbedaan ya. Bedanya mungkin di stylenya doang ya, cuman spiritnya sama gitu, bahwa wah kita emang seneng motoran, cinta roda 2. Nah pas sunset itu kan mungkin ya bedanya sama San Mori itu kan mata masih pada sepet nih adik-adik. Apalagi saya yang nggak bisa bangun pagi. DJ kenamaan nomor 1 ya. Oh jelas lah. Jadi nih by the way teman-teman, kenapa kalau kita salah satu ya sunset, soalnya bapak ini kan biasanya Jumat kita berangkat misalnya hari Jumat
pagi. Nah, Kamis malamnya biasanya bapak ini masih ngamen juga di seputaran Jaksel lah gitu, kayak di Wijaya. Di Wijaya di mana Om biasanya Om? Di Delta ya, di Fortune. Adalah tempat-tempat itu. Di McLavin, terus di banyak lah gitu. Bisa dipantau juga Tempat teman-teman. Ya intinya di musik aja kita saling support antar komunitas ya, kolektif-kolektif. Anda tokoh permusikan juga ya berarti ya? Oh saya menikmati aja ya. Ya apalagi karena kan nggak dipungkiri sih anak motor itu isinya ada musisi, ada aktor, seniman, Pinstripe artis, apa, pelukis bahkan. ya main sepeda desain juga, grafis. main motor, semualah. Nah, Sunset Ride ini jadi wadah yang paling simple dan paling gampang buat diterapin di kalau kita keliling. Kita berangkat paling cuma tim kecil ya. Om Emon, aku, biasanya kemarin sama Om Mario Irot, sama Mbak Lilis, terus satu tim dokumentasi. Ya. Jadi, baru ngomongin musik ada. Gitu. Ya intinya sih tujuan bikin Sunset Ride itu ya untuk menyatukan semua perbedaan ini menjadi Sedap. asik, Anda mau nyalek ya kayaknya ya kalau dari arah obrolannya ya. menjadi kebersamaan gitu. Gimana kalau Mas Omar? Ya tujuannya salah satunya itulah ya. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah. Astungkara kita kemarin spesial banget nih. Tahun 2026 ini, bulan Januari akhir ini, sebelum masuk bulan puasa juga, kita dapat tugas lah dari brand buat berangkat ke Lombok. Nah, Ya. ini Lombok unik juga nih, maksudnya gini sih. Ya, bukan maksud banding-bandingin, cuman alhamdulillah juga Astungkara tahun lalu persis di bulan yang sama ya Om. Benar. Pertama kali Sunset Ride Tahun 2025 itu di Bali. Di Denpasar lah. Kita riding bareng sama teman-teman Bali, terus abis itu ternyata tak disangka tak diduga tahun berikutnya 2026 ini kita di Lombok. Nah, Lombok ini kita ngelihat wah gila sih teman-temannya sih gokil sih. Tepuk tangan dulu buat Bang Lombok. Rangga, Bang Arta, Top. teman-teman. Ada namanya event di sana namanya Samalas Custom Show. Jadi bajunya dia pakai work seragamnya, mereka pakai work shirt gitu, ada tulisannya SKS. Kita kira sistem kebut semalam kan, anak motor banget ya nggak? Tapi ternyata itu adalah Samalas Custom Show. Kita ngeliat potensinya sih gokil banget sih. Maksudnya kayak kita sempat difasilitasi juga. Kita sempat meeting sama mereka, ngobrol banyak. Ada Bang Cilox. Mereka cerita ya Om kayak wah Bang, nih gimana ya Bang kita bisa bisa jadi mercusuar buat pulau kami gitu loh. Soalnya bayangin Bang, orang dari kemarin datang ke Custom War aja, kita habis dari acara Custom War biasanya kita bawa oleh-oleh, ini kita malah bawa tamu. Jadi banyak teman-teman yang beres Custom War katanya yang datang dari Jawa kayak Mas Furkon gitu-gitu ya. Itu malah lanjut ke Lombok, bukan pulang ke Jawa. Jadi mereka cerita awalnya kita cuman beberapa nih, sampai berapa puluh orang yang akhirnya ikutan dia buat ke Lombok dan ditemenin buat muter Lombok 360 katanya. Jadi secara nggak langsung emang apa ya, si teman-teman komunitas motor ini menjembatani gitu ya. Yoi. Dengan daerahnya masing-masing. Yoi. Kalian main dong ke daerah kita. Kita ada ini gitu. Mereka jadi semacam dutanya. Duta, kali iya ya. betul. Iya benar sih. Maksudnya kalau nggak punya saudara kan bingung ya mau kontak Betul. siapa. Nah ini kita tuh ada permotoran, apapun genrenya sebenarnya kita harus menjadi tuan rumah yang baik sih buat temen-temen gitu loh. Nah yang kita tekankan kemarin ya, kita harapkan, kita doakan adalah si Samalas ini bisa jadi event nasional ya kalau bisa ya, bahkan ya. Harapan kita besar lah, karena mereka cerita di event mereka yang terakhir kemarin juga yang ikut udah mulai dari Bali, terus ada beberapa Dari Kupang. wah Kupang juga menarik Iya. tuh buat dibahas nanti. Jadi kayak apa ya?
kita ternyata awal kita cuman pengen sunsetan doang di kayak Makassar, di Bali, di Bandung gitu. Ternyata kita malah dapat pertemanan yang luas banget gitu loh. Jadi bisa ya metain juga event-event di daerah tuh ada apa aja sih. Terus potensi-potensi yang bakal wah nih kayaknya oke nih. Contohnya kayak di Bandung kita kenalan waktu itu sama Rombes Kolektif. Terus di Bali kita kenalan sama Dede Junta misalnya dengan Afternoon Cruisine-nya, GNC Journey di Bali juga. Pekanbaru misalnya kita kenal Kang Uduy dengan San Mori Riau-nya. Jadi kayak akhirnya gini, iya emang sekarang yang event-event yang sifatnya udah besar gitu ya kayak Custom Fest, terus Custom War itu oke banget, barbecue ride misalnya. Tapi yang muda-muda ini nih udah mulai muncul ya Om ya permukaannya. Kita pengen hadir, harapannya kita bisa jadi yang bagian connecting the dot-nya aja lah gitu ya. Setuju. Teman-teman Samalas butuh bantuan apa, yuk kita coba fasilitasi nih, mumpung kita di Jakarta nih gitu. Mungkin bisa kenalin ke sponsor juga ya Om ya. Amin. Atau benar. syukur-syukur kita bisa bantu bawain builder nasional gitu ya. Kayak Om Vero misalnya bisa kita ajak ke Lombok sekalian. Ngarep. Iya buat kayak Ngayal dulu ya. Sebenarnya sih tujuannya emang Sunset Ride dari awal prinsip kita berdua tuh emang ingin berbagi ilmu dan ilmunya banyak ya. Iya. Bukan ilmu ya. Jadi sok pinter ya kalau ilmu ya. Apa ya? Pengalaman kali. Pengalaman, experience kita lah. Misalnya Mas Omar dengan customnya, saya dengan nggak apa-apanya. Ya intinya kita pengen berbagi experience itu ke teman-teman. Misalnya kita bawa builder dari Jakarta ke teman-teman di daerah. Terus ada teman-teman dari showbiz misalnya buat event seperti apa segala macam. Intinya itu sih. Bukan apa ya? Bukannya jadinya menggurui, emang kita pengen kayak kalian punya potensi bagus nih semuanya. Sebenarnya kita sama, cuman mungkin karena kita tinggal di ibu kota yang lebih koneksinya lebih deket lah ke brand-brand. Jadi intinya teman-teman yang di daerah tuh jangan patah semangat. Kalian juga bisa seperti teman-teman yang lain di Jakarta gitu loh. Iya. Tuh. Itu sih yang kami sadarin bahwa tiap orang, tiap teman-teman kita di daerah harusnya memiliki potensi dan kebisaan yang sama dengan kita yang di let's say Pulau Jawa gitu atau di Jakarta. Semuanya itu harus punya dorongan yang sama kali ya. Karena maksudnya gini, kita ngelihat kemarin, bayangin Om, kita dari Mataram cuman ride 30 menit kali ya ke Senggigi tuh, Masya Allah itu sunsetnya langsung bagus banget, ketemu pasir putih. Coba di Jakarta. Jadi emang teman-teman di daerah tuh harus bangga dengan daerahnya sih. Kayak dengan kalian buat event, itu kan mengangkat kota kalian gitu, wisatanya. Jadi semakin wisatanya naik, ekonominya juga tumbuh kan. Itu yang kami pelajarin sama teman-teman ya. Makasih juga buat CRF Supermoto Lombok, terus Bang Arta, teman-teman Samalas, teman-teman pengendara senja. Kita tuh benar-benar, kita dari Jakarta bawa IP namanya Sunset Ride, bawa kegiatan namanya Sunset Ride. Kita tuh disambut, bukan malah di blok gitu ya, bukan dipersulit. Iya kan, kita benar-benar kayak, ayo Bang, Abang perlu bantuan apa gitu. Nah itu tuh kita ngerasa kayak, wah ini sesuatu banget sih. Nah menurut kita, setelah kita keliling Indonesia, kayaknya Indonesia bakal bisa lebih pesat percustomannya ya. Betul. Dalam hal ini misalnya ya kita nggak usah muluk-muluk nasional lah gitu ya. Kita bayangin aja nih, percustoman Indonesia bisa maju banget karena teman-teman tuh segitu welcome-nya sama teman-teman lainnya gitu loh. Jadi nggak ada tuh ceritanya ada perasaan disaingin, ada perasaan nih gue sebagai tuan rumah harus
kasarnya dicium tanganin dulu, nggak ada. Bener-bener kita tuh dirangkul, kita disambut dengan baik, dikasih tahu nih bang abang kalau misalnya mau ngabisin Lombok 360 nih enaknya rutenya gini-gini. Apalagi kemarin kita bawa satu orang aneh namanya Mario Irot. Ada Instagramnya Will Stories, teman-teman pasti tahu di YouTube. Dia pernah keliling Indonesia, orangnya humble-nya Masya Allah. Keliling dunia sayang. Karena sudah pernah keliling dunia mungkin ya, udah pernah ditodong senjata kali ya, makanya mau gak mau terus humble. Orang anak motor yang someah banget lah gitu, kita nggak nyangka juga. Nah di situ ketika ketemu sama teman-teman Lombok, obrolannya udah tentang wah ini Om Mario nih pernah touring nih di Lombok. Kemarin kita juga sempat diajak juga ke acara safety ridingnya Honda tuh malam sebelum event, buat ngajakin teman-teman Honda juga. Jadi kayak apa ya? Kayak beneran kita tuh di situ ngerasa kayak wah, bener kata Kang Dudung sih, rumah kita di sini nih, halaman taman bermain kita tuh ya seluruh Indonesia ini. Jadi rasanya nih kalau boleh cerita ya, rasanya kayak beneran vibes-nya kayak sore-sore kita dulu mau main keluar gitu. Cuman ini dulu mainnya cuman ke sekitaran rumah, sekarang mainnya ke Lombok, mainnya ke Bali, mainnya ke Kupang, Insya Allah ya. Gitu. Ya itu juga sih yang alasan kita ngajak Mario Irot ya di Sunset Ride sekarang. Karena menurut kita banyak orang yang pengen touring tapi niatnya ada, cuman kayak gue harus apa yang gue siapin ya gitu. Mulainya dari mana gitu. Ya, bener. Nah si Mario ini dia punya apa ya, karena experience-nya udah gila banget, jadi dia bisa ngebantu teman-teman tuh kayak ngasih tau lah best experience-nya dia tuh. Lo kalau mau touring tuh siapin kayak dia cerita ke kita lah intinya. Dia tuh udah bikin annual plan-nya 1 tahun keliling Indonesia dengan budgetnya sekian segala macem. Nah itu tuh yang kadang-kadang kita juga kalau aku juga sih touring aja ya, misalnya kayak nggak pernah kayak cuman kalau dia emang udah semua dipersiapkan well plan banget, makanya bisa sampai ke Eropa, ke Afrika, itu kayak wah ajaib sih. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, maksudnya kan kalau kami kan karena pakai cemplungnya ke dunia custom kan, kita kan mental cowboy ya nggak. Cuman ternyata kalau cowboy yang mau ke mancanegara, si cowboy ini mulai mesti sistematik lah. Iya gitu, betul. Tertib. Mesti mulai tertib. Gitu. Cuman nggak apa-apa, maksudnya kalau misalnya kalian masih pengen cowboy gitu, enjoy aja dulu, gitu, rayakan kebebasannya gitu. Cuman ya kemarin pas kita bawa Mario tuh, kita benar-benar ngerasa wah teman-teman custom di Lombok, para peturing Lombok kayak Bang Rangga tuh salah satunya, itu benar-benar jadi kebuka lah matanya. Oh ternyata sebenarnya semuanya punya kesempatan yang sama ya, tinggal mau serius fokus dikit kali ya buat persiapan, buat nabung. Nah masalah nabung aja dia cerita tuh kayak banyak banget yang dia harus korbanin. Betul. Untuk nyiapin biaya yang nggak kecil buat dia berangkat keluar negeri itu naik motor 80 negara ya Om. Mario. Iya. 80 negara lo bayangin. Kurang lebih. Anda gitu. Ya kalau kita sih masih puncak-puncak aja sih. Cuman maksudnya yang kita dapat juga dari sosok si Mario ini, dia kan bisa menjelaskan bahwa safety gear itu penting dalam berkendara gitu. Apalagi kayak kita berdua kan basicnya anak custom, pakai helm Macau saja udah helm lebih memprioritaskan estetis. Lebih fashion dan keren ya. Jadi amit-amit kalau kenapa-napa gitu, nggak dipikirin gitu safety gearnya seperti apa gitu. Ya mungkin kalau yang Om rasain sih Om, maksudnya kalau anak custom tuh bedanya kan ya safety penting, makanya pakai helm, sarung tangan yang nah itu wajib. Benar. Mungkin kalau celana biasa kita pakai jeans yang agak tebel gitu ya. Kita tuh lebih karena ini sih, kayak anak custom tuh kan pengennya bebasnya luwes, nggak pengen naik motor tuh ribet duluan di awal ya kan, pengennya
badan seringan mungkin kalau bisa nggak bawa. Apalagi badan yang tebel-tebel kayak saya. Iya kan, jadi Kalau pakai pelindung-pelindung, aduh, udah mending rebahan di rumah. apalagi referensi kita kan kayak rider chopper di Amerika yang cuman pakai vest doang misalnya. Jadi kayak beneran kita ngerasain kayak anjir kita bisa sebebas ini ya untuk jalan gitu loh, nggak usah terlalu mikirin gitu loh. Sedangkan kalau teman-teman yang touring yang serius banget gitu ya, itu kan mereka bener-bener gearnya aja, jaketnya aja udah berapa kilo sendiri beratnya ya. Celana ya, enggak maksudnya kayak apa ya, mereka bener-bener proper gitu loh, kayak ada apa namanya nih, protektornya gitu-gitu. Nah setelah kita jalan 2 tahun nih kita mulai ketemu kayak jalan tengahnya gitu, kayak ya kalau misalnya teman-teman perhatiin kan Omar dari yang tiap hari naik motor pakai vest doang, pakai kaos doang, sekarang mulai pakai jaket yang tebel, mulai pakai helm yang proper gitu. Bukan berarti helm yang dulu nggak proper ya, cuman kalau kita udah bicara Sumatera misalnya, kayaknya sih kalau misalnya helmnya stanky sih mendingan jangan jalan ya. Ini berdasarkan pengalaman Anda ya. Gitu. Gimana? Ya, Gak apa-apa kan, share itu. Intinya gini, kalau Sumatera it's a different thing ya. Jadi kayak jalannya lebih sempit, ya bener nggak Om? Jalan ya ada beberapa provinsi kecil lah tikungannya tuh bener-bener lebih tight. Terus skill motoran kalian, kalau kalian ngerasa skillnya udah 100, kalian dari nol lagi sih kayak di Sumatera gitu. Kayak bener-bener harus apa ya, ya safety ya. Iya. Sama intinya jangan pernah menganggap remeh kota orang lah. Dari jalan-jalan kota lain yang kalian nggak pernah lalui gitu. Tetap safety aja. Cuman emang safety gear tuh penting banget sih setelah apa yang Kita alami ya bersama. Ya kita alami lah ya, terutama Anda ya kan. Mungkin kalau itu gearnya stanky, begitulah, amit-amit lah gitu. Tapi ya alhamdulillah kan kita masih bisa ngobrol kayak gini, ketawa-ketawa. Jadi emang apa ya? Ya karena kita seneng ketemu teman-teman. Kayak karena seneng ya Om. Iya. Berangkatnya karena kita seneng, jadi secapek-capeknya Om Emon baru selesai nge-DJ, terus aku baru selesai bikinin presentasi buat bos aku kan. bos Randi. Tapi kalau udah ketemu teman-teman di manapun ya, di daerah terutama misalnya kita keluar kota gitu, nggak capek ya, nggak kerasa capek. Iya, kenapa bener, ya? Bener. Apalagi nih jujur bukannya nih, tapi bener. Kok kayaknya turun pesawat kurang tidur kayak. Iya, kita jujur kemarin kurang tidur banget sih, kayak. Bukan tak kemarin doang kan. Iya, sebelumnya gitu. Cuman pas udah nyampe, bang di mana? Bang, pas ketemu lah kok seger lagi ya. Terus by the way kita bukan yang pakai booster gitu, kita nggak suntik vitamin kemarin. Nggak narkoba yang penting. Amit-amit. Nggak narkoba, iya kan benar. Jauhi narkoba. Kita cuman minum air kelapa aja ya Om. Minum air kelapa, minum jus. Iya jadi bener Om, aku juga ngerasa sih kayak kemarin kita kan acara tuh hari Minggu, berangkat hari Jumat ya. Tuh udah kurang tidur banget tuh karena flightnya mau nggak mau ternyata kalau Jakarta ke Lombok tuh adanya pokoknya pagi. Ya. Siang. Pokoknya paling paginya tuh jam berapa ya? Jam 10 kali ya? 6:30 ada. Oh itu kepagian. Om pilih waktu itu jam berapa ya? Jam 8. Jam 8. Nah kalau jam 8 berarti kita tuh dari rumah masing-masing abis tuh subuh. Minimal berangkat abis subuh. Kayak Om Mario different case, dia mesti jam 3. Karena rumahnya di Cibubur, jadi dia harus berangkat jam 3 dari rumahnya. Drama kucingnya ikut mobil dulu gitu, dia nggak sadar. Dia pulang lagi, naruh kucingnya, terus dia berangkat lagi lah gitu. Nah sampai bandara dalam keadaan kurang tidur, terus kita terbang. Nah, abis terbang mendarat itu kita nggak tidur guys. Kita lanjut langsung ketemu sama teman-teman komunitas, sama teman-teman di area situ buat ngobrol. Kita ngobrolin kayak nih hari Minggu bakal gimana.
teknis-teknis yang mesti disiapin, hal-hal kayak gitulah. Terus malamnya kita ketemu lagi sama teman-teman komunitas, mumpung udah sampai ya nggak sampai. Terus besokannya hari Sabtu si Batara tuh syuting drone buat stock shot drone di Senggigi, apa matahari terbenam gitu. Terus kita ngapain ya Om? Yang Kita Sabtu, ketemu teman-teman lagi. Iya, kita Om Emon meeting sama hal-hal teknis lah, keamanan gitu-gitu. Oh iya, by the way, jadi anak-anak motornya kita selain keamanan dalam artian safety gear, keamanan dalam hal event itu penting juga lah gitu. Jadi kita bukan main bikin event yang asal-asalan juga ya, bukan yang datang bikin riding mendadak gitu, enggak. Kita bener-bener kayak kita prepare lah semuanya. Kenapa? Karena kita nggak pengen teman-teman dapat experience yang kurang enak lah gitu, sama sekalian mengedukasi juga. Terus abis itu shout out juga tuh buat restoran namanya Ramayana Indonesia. Itu enak banget, mesti nyobain. Restoran Orba di Lombok itu. Enak, nggak bohong. Om Emon pesen sop buntut, aku pesen lontong cap gome. Yoi. Es-esannya juga enak. The best sih. Nah, terus abis itu hari Minggunya tuh kita paginya dapat istirahat bentar. Om Emon duluan nyiapin di venue kan, di Kava. Terus habis itu agak siangan kita mulai tuh kumpul, terus ride, pokoknya kumpul sama teman-teman dulu. Terus dari situ kita muter sampai ke Lombok Utara itu ya, Mike? Iya. Muternya lumayan jauh lah, dari jauh. Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur masuk lah ya. Pokoknya Lombok Utara ke atas, terus turun lagi tuh, nembusnya Senggigi ya. Puji Tuhan, alhamdulillah, Setungkara tuh matahari. Maksudnya ya cuacanya cerah sih. Karena sebelum kita berangkat dibilangnya hujan terus. Jadi kita lumayan was-was lah itu. Tegang. Kayak cukup deg-degan juga sih. Cuman ya itu aku bercandanya gitu sih. Kalau kita sih nggak pernah ngomongin cuaca ya. Maksudnya bukannya gimana. Lebih ke kayak biar kita nggak kesugesti buruk gitu kan. Cuaca di luar kendali ya. Iya. Tapi teman-teman di sana juga bingung. Wah, kemarin hujan terus loh bang gitu. Alhamdulillah ya pas lah. Kita mau lebih ke pas aja timingnya kali ya. Terima kasih ya Tuhan. Udah habis itu kita kumpul di tempat namanya Sun Beach di Senggigi. Itu ada mungkin 500-an motor lah dari semua komunitas ya, by the way. Semua genre. You name it, MBI Lombok datang. Itu isinya moge-moge, Harley. Terus aku kemarin ngeliat ada R90. Wah, datang. Terus ada temen-temen CRF Supermoto Lombok datang. Temen-temen XSR Lombok datang. Macem-macem deh. Terus anak-anak customnya juga ya, anak-anak custom, anak-anak chopper, si Cilox tuh, terus teman-teman pengendara senja, teman-teman Samalas, semuanya udah pada datang. Terus ini yang bikin Lombok agak beda nih. Jadi kita mulai kepikirannya setelah 2 tahun keliling kayak kita jadi kita pengen kemarin yang pas di Lombok nih agak different karena kita ngajakin kemarin teman-teman bersih-bersih pantai tempat tikum kita ya Om. Ya, betul. Jadi kita nyiapin trash bag, terus glove. Kita nantangin ke teman-teman semua buat nih trash bagnya disiapin. Silahkan kalian kumpulkan sampah sebanyak-banyaknya lah gitu. Dan ternyata antusiasmenya tinggi banget lah gitu. Jadi sebenarnya kayaknya aku sadar kayak anak motor nih anak yang peduli lingkungan, cuman perlu di push dikit aja gitu. Betul. Ya buat melakukan tindakan nyata lah, aksi nyata. Udah. Jadi untuk mungkin ya akhirnya kita kemarin cabut dari Tikum dalam keadaan bersih tuh. Bersih banget. Gak ada tuh ceritanya sampah-sampah, gelas plastik, botol plastik kan paling sering itu ya, kayak itu semua kita clean up dulu, terus sampahnya kita bawa, terus habis itu kita naik baru lah kita ya standar ya briefing apa namanya,
briefing safety briefing, terus briefing tentang rute, terus abis itu kita berdoa bersama, foto bareng, terus baru deh kita jalan ya Om. Benar. Dari Senggigi, wah itu maksudnya kita udah keliling. Sebenarnya Senggigi tuh selalu ada di hatiku sih, jadi kayak kenapa ya? Karena aspalnya bagus banget kali ya. Terus kita beneran ngelewatin pantai yang nggak habis-habis gitu, maksudnya gimana ya? Kita ngalamin banyak rute-rute yang di pinggir pantai nggak habis-habis, cuman Senggigi tuh kayak punya taksungnya sendiri gitu, kayak ada wah nih enak banget gitu, apalagi kalau sore-sore gitu. Apa namanya tuh Om yang bukit itu? Yang bukit Orba itu? Yang ada batu bolongnya? Ada tunggu. Malibu ya? Malimbu apa? Malimbu. Ya pokoknya ada deh, bisa di Google. Kita bener-bener wah tuh enak banget sih. Dan aku udah berapa kali ke sana waktu itu sama Cleveland. Malimbu Hill. Iya, Malimbu Hill. Pernah sama Cleveland tahun 2018 mungkin. Terus kemarin balik lagi dalam keadaan yang awalnya cuma touring beberapa orang doang. Kemarin hari Minggu tuh kita bener-bener sama 500-an motor dari Lombok, seputar Lombok. Itu kita kumpul semua riding, aman banget, nggak ada yang blayer-blayer, nggak ada yang kebut-kebutan, nggak ada yang nyalip pengawalan. Semuanya happy, semuanya seneng. Terus udah kita nyampe ke Kava. Nah ini yang paling keren nih. Di Kava kita ada momen kita sharing session sama Om Mario, dan ternyata fansnya Om Mario banyak banget ya. Banyak banget. Penonton Wheel Story. Keren. Gokil sih. Keren. Mereka ternyata ya mungkin kalau di sosial media atau di YouTube, di Instagram kan hubungannya satu arah gitu ya. Di situ mereka semua unek-unek dan pertanyaan yang udah ketahan sekian lama akhirnya jadi banyak banget yang mau nanya. Gimana bisa touring, cara mulainya gimana. Terus paling banyak sih gimana bisa dapat izin orang rumah, izin istri, yang gitu-gitu sih standar lah ya. Thank you Om Mario Ira. Udah, terus habis itu endingnya kita ada musik dari Bright Band, itu bandnya bagus band tuh. Lokalnya. Iya, band lokal Lombok bagus. Kava juga ya, apa sih sebutannya kalau band home bandnya Kava. Dan kafenya juga enak banget, soalnya dia kayak ada parasol gitu, tenda di tengah, karena kita takut cuaca tiba-tiba berubah kan. Cuman ya alhamdulillah cerah sampai akhir acara. Nah selesai acara kita ngumpul tuh sama teman-teman 1% juga ya, makan malam lah sama Bang Ciloks juga, sama teman-teman Samalas. Ada beberapa yang ikut, kita makan seafood di pinggir jalan gitu, lupa namanya. Di situ tuh kita ketemu orang dari Kupang, anak 1%. Siapa namanya Om? Rian. Di Instagramnya ada Rian pakai T. Nama aslinya sebenarnya Rianto. Rian Kopling panggilannya. Panggilannya Rian Kopling. Jadi dia anak Kupang. Lucu banget Kopling. Sumpah keren banget. Jadi dia anak Kupang yang dia mikir gimana caranya dia bisa touring tanpa ninggalin pekerjaan, atau pokoknya gimana cara dia bisa membiayai touring dia secara independen. Akhirnya dia naik C70-nya katanya keliling. Itu modalnya adalah dia sambil jualan kopi Om. Yes. Jadi ya gini Bang, jadi aku tiap berhenti di mana aku jualan kopi, di kapal lagi penyeberangan aku dibolehin jualan kopi. Jadi ya aku tetap jalan tapi penghasilan tetap ada. Dan yang kerennya lagi dari Bang Rian nih, shout out buat Bang Rian, dia ada spirit buat majuin daerahnya ya Om. Benar. Dia keren juga sih, maksudnya sambil jualan kopi dia ada perpustakaan keliling juga ya. Jadi orang tuh sambil minum kopinya dia ada buku-buku juga gratis, boleh baca. Keren sih. Nah, itu tuh teman-teman yang paling mahal dari kelilingnya kita, Sunset Ride keliling Indonesia adalah ketemu saudara-saudara kita yang ajaib-ajaib. Bener, keren banget. Ya maaf aja, maksudnya kadang-kadang orang-orang sepotensial itu, semulia itu tuh jarang terekspos. Betul, ya, setuju banget, setuju. Nah, akhirnya gini, yang awalnya kita mau seneng-seneng, akhirnya kita jadi mulai serius dalam artian, kalau misalnya kita hura-hura doang nih, nggak ada
juntrungannya. Ya udah nggak jadi apa-apa gitu kan. Cuman kita akhirnya mikir bisa nggak ya apa yang udah kita punya ini nih bisa bermanfaat Betul. buat lebih banyak orang lagi lah. Setuju. Contohnya kayak Bang Rian nih. Bang Rian gini, ini cerita aja ya. Pokoknya intinya Bang Rian tuh putus sekolah di SMP apa? SMP. Iya SMP. Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak pengen orang-orang tuh kayak dia gitu. Dia pengen orang tuh sadar baca. Dia seneng banget baca. Dia ngasih lihat di HP-nya dia tuh tidak seperti Anda ya. Jadi HP-nya isinya PDF buku, Pak. Itu saya mau menangis lihat PDF ini proposal. Iya tapi Bang nih, jadi dia ngasih lihat satu folder di HP-nya isinya PDF buku ini, buku itu yang Top Omar sih. baca juga. Jadi kayak, wah kita bisa bantu apa nih Bang gitu. Dan dia by the way kemarin tuh di Lombok dalam rangka dia kerja. Karena gini, di Kupang tuh waktu itu katanya lagi musim hujan Om. Ya. Jadi dia nggak bisa jualan kopi, akhirnya dia ikutlah salah satu temennya 1% juga ke Lombok buat bikin kapal. Dia bantuin karena dia bisa ngecat juga. Pokoknya jadi tadinya sebenarnya Om, kalau Omar bawa kamera pengen banget tuh langsung bikin podcast aja sama dia, cuman karena lupa ya udahlah nggak apa-apa pokoknya. Bukan lupa, emang sengaja karena kita Bismillah akan ke Kupang. Iya, oh itu cita-cita banget sih, jujur. Gini, nih kalau dari Omar ya Om ya, Flores it's a different thing lah gitu Betul. ya. Indonesia Timur tuh beda banget sama Sumba, Ya. Sumbawa. Ya kemarin kita kayak ke Flores sampai ke Larantuka, Wairebo. Itu beda banget. Cuman kita kemarin ke Sumatera, Sulawesi, Toraja, itu beda banget. Cuman sebenarnya Om dalam hati kecil Omar tuh ada perasaan kayak apa nih yang bikin gue semangat lagi, ngerti gak Om? Kayak maksudnya kayak yang bikin semangat itu kan hal yang kita bener-bener belum bisa bayangkan di kepala kan Om, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Kayak maksudnya gini, kalau Sumatera tuh udah kebayang lah ya tikungan-tikungannya gitu, atau katanya Sulawesi itu katanya bagus banget tuh 360-nya yang sampai ke Tomohon gitu, itu bagus banget emang. Cuman ini Kupang Om. Iya, Kupang. Ini Kupang Om, by the way. Kupang tuh yang buat aku yang kelahiran 90-an gitu ya, millennials tuh mindsetnya adalah daerah konflik. Maksudnya konflik dalam artian kan Kupang tuh udah deket timur-timur gitu kan. Maksudnya di mindset anak Orba gitu ya, anak tahun 90-an yang dulu nonton beritanya di apa namanya? Kalau malam-malam tuh Dunia Dalam Berita gitu ya. Mindsetnya adalah di kepala saya nih sebagai awam adalah bekas daerah konflik gitu. Mungkin kayak Aceh gitu kan dulu kan. Cuman jadi kayak wah ini dikit lagi udah tim terus alhamdulillah ya juga berapa kali kita touring ke Flores itu kan selalu menuju ke Larantuka itu kan kita transit kan di Kupang. Nah dengan pesawat ATR yang ngebaling-baling itu kita mendarat di bandaranya Kupang, Omar lupa namanya, mendarat siang-siang. Itu suasananya kayak di film apa Narcos yang Pablo Escobar itu. Beneran, jadi kayak savana. Iya bener. Sebenarnya bukan gurun, cuman pantainya kayak gurun ya. Nunggu ada yang jemput Escalade aja ya sama BMC datang. Land Cruiser putih. gitu ya. Oh, gokil. Kaca bening gitu. Jadi kayak bener-bener kayak anjir. Jadi yang kesel, bahkan waktu itu aku ingat banget pas mendarat mendarat di Kupang tuh aku WhatsApp sama Papa Sony kan, Pak, ini alhamdulillah udah sampai Kupang. Papa Sony aja yang pernah kesana ngingetinnya cuma satu, hati-hati Mar, kamu makannya jangan sembarangan ya di sana. Gila, maksudnya kayak buat orang tua aja mindsetnya masih gitu, karena dia pernah kesana by the way, pernah touring dari Jawa naik mobil ya katanya, naik mobil, jadi dia ngingetinnya cuma itu. Nah sebagai awam Omar langsung kayak ngerasa tertantang banget gitu. Cuman bukan sayangnya sih, cuman waktu itu udah 2 kali kesana sifatnya cuma transit doang sih. Jadi kita duduk di bandara, nggak keluar karena waktunya lumayan tight buat terbang lagi, naik ATR, nyeberangin satu pulau untuk mendarat ke Larantuka waktu itu gitu. Cuman ya itu, dengan ketemu Bang Rian ini beneran kayak tanda kali ya dari Allah bahwa kayak kita mesti kesana sih Om. Insya Allah ya teman-teman doain. Amin. Shout out juga buat teman-teman di Kupang, mungkin
bisa komen di kolom komentar, ayo bang please datang ke Kupang gitu, biar kita makin semangat nyari sponsor ya. Karena Kupang gila sih. secara kos pasti beda. Yang kemarin si Bang Rian kasih lihat apa destinasi wisatanya. Satu pantai kayak gurun om. Satu pantai. Kayak ada Paris gurun Dakar, gurun pasirnya kayak Paris Dakar gitu, keren banget. Sumpah. Itu bener-bener Apa ya? Wah itu kayaknya belum ada tuh kayaknya touring sana. kayak gini jujur om, dari Omar ya. Kayaknya dengan posisi Omar udah umur sekarang, maksudnya bukan yang ngecilin ya, cuman kayaknya bukannya passion Omar nggak kesana, tapi kayaknya buat jadi kayak Omario tuh kejauhan deh gitu. Ada getarnya juga gitu kayak. Terus di sisi Omar tuh, Omar agak-agak family man gitu loh, maksudnya kayak nggak mungkin deh ninggalin bokap nyokap segitu lama gitu. Sama dong lo kayak ninggalin saya. Anda gitu kan. Kayak saya juga dong bertahun-tahun gitu. Wah kayak berat deh gitu. Nah cuman Kupang ini dari sosoknya yang namanya Bang Rian. By the way Bang Rian tuh sosoknya kayak ini. Kalau pernah baca komik namanya Lucky Luke, ada penjahatnya namanya Dalton bersaudara. Anjir, itu persis banget sama Iya Bang lagi Rian. bener. Ada Dalton bersaudara Iya. tuh kumis tebel, Jenggot. badannya kecil Iya, tapi sangar. Nah itulah Bang Rian. Jadi kayak aku tuh ngerasa gini om, Bang Rian kan kemarin ada anak-anak 1% tuh ada Bang Aan, shoutout juga yang bantuin kita. Bang Sinyo yang jauh-jauh dari Papua ya kemarin, pas banget datang. Tiba-tiba muncul sosok ini namanya Bang Rian. Ini Omar langsung kayak belum ngobrol kayak anjir. Gue kayak ngerasa mesti banget nih ngobrol sama orang ini. Orangnya terus bentuknya sangar, tapi kalem, iya kan. By the way, karena dia mungkin pernah di Jawa, pernah di Surabaya ikut bapaknya waktu itu. Jadi dia gesturnya tuh gestur orang Jawa banget om. Tapi sebenarnya emang image orang timur galak-galak enggak juga. Saya kan orang timur. Iya maksudnya itu ya. Saya itu. lemah lembut gini. Yang kita bawa dari kita keliling selama 2 tahunan ini, alhamdulillah ya, menuju 3 tahun adalah standar sudut pandang orang Jawa mungkin ya, atau orang Jakarta tentang bahwa orang Sumatera tuh keras-keras misalnya, atau orang Timur tuh ya keras-keras tuh langsung hancur semua. Iya benar. Gila. Kita kira orang Jawa udah paling ramah-tamah. Ramah ya. Ternyata Anda belum jauh mainnya. Apa bahasa Jawanya, don't just a book by its cover. Bener. Aku malu sendiri kayak ternyata keramah-tamahan di luar sana tuh gila. Lebih kayak orang Jawa. Iya bang. Iya mungkin ya orang mungkin nih aku sebagai. Tapi mukanya sangat. Iya, aku kan bapakku Jogja gitu ya. Aku yang orang Jawa aja minder dia om. Anjir ramah banget, gila. Ramahnya apa yang kita nggak enak tau nggak yang apa? Aduh, kita waktu itu pernah di Sulawesi, di Pontianak. Kita diajak makan di rumahnya, ada Bang Leo namanya. Woi. Diajak masuk ke rumahnya. Gila, bayangin nih kita datang cuman buat acara sunset ride. Kita dibikinin lebaran bang di sana ya kan. Parah. Suasana rumahnya gini, guys, ngalamin gak sih kayak lo ditinggal di rumah nih, terus rumah lo open house buat teman-teman motor. Kan suasananya bukan jadi kayak lebaran ya. Suasana lebaran itu kan harus dihadirkan. Maksudnya harus karena lebaran. Ini beneran nggak ada angin, nggak ada hujan. Datang masuk rumah, kok jadi lebaran? Pas suasananya lebaran, istrinya masakin makanan enak banget. Bang Leo. Gila Bang Leo. Keren banget sama istri tercinta terbaiknya. Itu bener-bener kayak wah kita nggak bisa sih nih kayak gini gitu loh. Kayak kita belum nyampe lah gitu loh dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Tapi Bang Leo dengan santainya ini suasananya gini om ya. Iya benar. Sofanya bisa disenderin, disenderin. ini. Gila, tahu ada rumah Bang Leo sih kita nggak usah di hotel ya. Kita tinggal aja di rumah Bang Leo. Makanannya enak semua lagi. Best gitu. Udah. Itu sih yang mahal Sunset Ride ya, kalau aku pikir-pikir. Jadi saudara nambah itu yang paling mahal sih. Kayak lu kesini udah nggak takut, gue punya saudara di sini. Itu sih, sama ketemu ya teman-teman yang ajaib-ajaib itu, yang nggak pernah ke expose. Itu sih yang kayak
Wah, lu sih harus sih beritanya terbit nih tentang lo nih. Pemetaan kita tentang orang ajaib di seluruh Indonesia mulai banyak. Bener-bener. Kayak Kang Uduy, buset, kurang ajaib apa Kang Uduy. Udah 5 tahun lagi nyalek tuh kayaknya. Kayak ini sih. Terus iya, jadi wah gokil sih. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, beneran sih, maksudnya kayak 2026 ini jujur ya, maksudnya kayak Omar ya, dibalik apa yang lagi kita lakuin berdua di Jakarta sama Pak Ishak juga, sama Batara juga, sama teman-teman kita juga di sini, kita fokus lah gitu, kita pengen bangun apa yang kita punya juga gitu loh, Sunset Ride, kita mulai jadi manajemen buat teman-teman juga gitu. Tapi di luar itu Omar ngerasa gila, ketemu Bang Rian kemarin sih dengan cerita Kupangnya tuh kayak ngerasa wah, gue punya tujuan baru nih dalam hidup. Gitu loh, ngerti gak sih? Kan tujuan beda-beda ya, maksudnya dalam artian gini, ada tujuan besar, misalnya pengen punya ini, atau pengen tahun ini nikah gitu. Cuman kayak aku tuh ngerasa aku perlu punya challenge buat diriku sendiri yang bikin aku bangun dalam keadaan semangat. Yang by the way ini cerita aja ya. Jadi semalam kita baru mendarat dari kemarin tuh, kita mendarat siang di Soekarno-Hatta. Terus biasanya gini flow-nya, abis mendarat langsung pulang terus capek gitu. Ini to be honest ya, begitu pulang itu kita masih nyempetin waktu buat duduk di Juice di Terminal 2 ya kemarin ya, ke Terminal 1 gitu. Itu duduk, itu ada Om Mario, Mbak Lilis, Batara, Om Emon sama aku stay dulu di situ buat tukeran data, karena Batara tuh tim dokumentasi kita, dia yang bikin video drone-nya Sunset Ride tuh yang cakep itu. Dia tukeran data sama datanya Om Mario. Terus habis itu kita pulang, itu pisahan paling berat. Rasanya kayak udah touring sebulan ya Om. Betul. Gila, berat banget. Pisah ke rumah masing-masing. Batara ikut Om Emon karena Batara naruh mobilnya di sini. Terus Om Mario sama Kalilis pulang ke rumahnya. Aku pulang ke rumah. Sampai rumah, aku ngerasa kayak kok nggak capek ya? Kok kayak masih ini jujur ya Om, aku tuh bahkan kemarin kalau nggak mikirin orang rumah, udah pengen buka laptop aja, udah mikirin yang next mau ngapain. Cuman kayak, oke, gue mesti bagi waktu. Cuman pas malam begitu mau tidur, aku malah ngetik hari ini, besoknya, which is hari Senin ini, ini Selasa ya? Selasa. Hari Selasa gue mesti ke rumah Om Emon buat bikin podcast ini. Dan jujur maksudnya gini, kalau misalnya podcastnya berat-berat yang harus ada poster tulisan-tulisan motivasi, di studio ada telur-telur peredam suara itu, kayak kita nggak mulai-mulai. Jadi, tapi bener nih podcast natural banget. Tiba-tiba Omar nggak bilang kan? Omar WhatsApp. Mas, di mana nih? Keluar nggak? Nggak, kayak mau ke kantor aja ya? Apa di rumah? Oh, aku mau ke rumah. Oh ya udah di rumah aja. Tapi nggak bilang mau bikin podcast. Nggak tahu dia datang bawa kamera. Jadi modalnya aku pernah dikasih sama pasangan aku kado ulang tahun. Wow. Salamonik ini Om. Keren. Karena kayaknya dia mikir kayak kepake lah gitu. Tapi belum kepake-pake kan. Ya kepake lah untuk beberapa pekerjaan waktu itu. Cuman kayak aku akhirnya kemarin tuh tadi pagi beres-beres kayak nyiapin. Oh, yang udah ready nih buat bikin podcast ini cuman kamera dengan lensanya. Terus audio ya udah Salamonik ini aja. Moga-moga audionya aman ya teman-teman ya. Udah, terus aku modal baterai kamera juga udah habis, jadi cuma datang ke sini bawa charger, ngecharge dulu, terus kita mulailah podcast yang Asli, sudah bertahun-tahun ini kita khayalkan berdua ya. Cuman nggak mulai-mulai. Cuman beneran teman-teman, maksudnya kita anak motor gini. Omar kira dulu semangat itu datangnya dari diri kita sendiri, ternyata enggak men. Lu mesti ngecharge, lu mesti ketemu orang sebanyak-banyaknya di luar sana. Dan sorry ya, maksudnya tanpa maksud gimana, cuman jujur Om, dulu aku sebagai anak custom gitu ya, ngerasa keren. Bukan. Oh enggak. Aku ngerasa ya bisa temenannya cuman sama anak Custom doang. Karena bingung ngobrol, cuman karena satu, aku nggak tahu yang lain ya, cuman biasanya ya anak custom tuh sebenarnya anak motor paling introvert Om. Sebenarnya ya. Percaya. By the way, bayangin, lo mesti ngobrol dulu lancar, mesti minum dulu. Iya nggak? Iya kan? Lo mesti satu vibes dulu, lo mesti pernah touring dulu baru dekat. Jadi emang jujur aja guys,
Jujur aja teman-teman, aku adalah orang yang introvert. Dulu tuh bukan tipikal yang punya teman di mana-mana gitu, sampai akhirnya motor yang ngedorong aku buat keluar lah gitu. Cuman itu aja mesti ada dorongannya dulu buat ngobrol kan. Mesti hehe dulu gitu. Cuman karena sekarang saya sudah sadar ya kan, udah nggak bisa yang kayak gitu-gitu lagi. Akhirnya nge-push diri buat kayak alhamdulillah udah sadar. Kayaknya ngobrol nggak perlu pakai dorongan deh gitu. Akhirnya mulai tuh kenal anak-anak touring, anak-anak yang motor-motor box itu yang kita dulu bilangnya motor dengan boxnya. Oh iya tuh ada rice cooker kali itu ya. Bercanda ya kan, tapi gila sekarang kita total respect sih. Ada termosnya kali bang. Gini, contohnya ya, kita dulu suka bercandain anak Matic misalnya gitu. Bukan gimana, enggak bercanda-bercanda aja karena kita bercandain doang, karena kita nggak kenal. Sampai akhirnya kita kenal sosok namanya Kang Udoy. Anjir, di situ gila, malu sih kita, maksudnya dalam artian gini, gila ya, Kang Udoy itu adalah duta untuk genre-nya. Bayangin ya, kan kita anak custom nih, brandingannya gitu di sosial media gitu. Kang Udoy itu anak apa ya Om? Dia ninja ya. Dia tuh anak ninja. By the way, waktu itu kita dapat tugas buat bikin Sunset Ride di Pekanbaru untuk pertama kalinya. Gila, itu ngejamunya udah ngelebih-lebihin. Iya kan, saudara. Sampai akhirnya kita, Kang, ini nggak apa-apa nih Kang. Kang Udoy pulang aja udah istirahat. Nggak apa-apa Bang, kita temenin. By the way, bayangin, kita yang mikirnya mendarat pengen istirahat, dijemput sama dia langsung. Mendarat, dijemputnya naik motor. Kita emang anak motor, tapi kan kita bawa koper. Kalau naik cafe racer atau chopper, ikat koper gede di mana? Kayak gini-gini juga kali Kang Udoy gitu. Tapi keren, semangatnya keren sih. Gitu, jadi kesimpulannya nih, long story short adalah kita semua adalah duta buat genre kita kali ya. Jadi jangan pernah mandang aliran lain tuh gimana, jangan pernah mandang. Maksudnya kita as a personal semua teman-teman ya, gitu ya. Harus bangga dengan genre yang masing-masing. Tapi jangan pernah ngecilin genre lain. Betul, saya setuju. Jadi harapannya dengan kita keliling, dengan kita bikin podcast ini, nextnya teman-teman biarpun choppernya udah paling cakep se-daerahnya, tapi ada anak ninja lewat, ada anak Max lewat, sapa lah gitu. Jangan gimana ya, jangan bangga di dalam terus keluar jadi sombong gitu loh. Justru kebanggaan yang di dalam itu harus dikecilin semaksimal mungkin. Jangan ngerasa si paling, jangan ngerasa ya arogan gitu. Jangan ngerasa bangga diri, tapi ngerasa kecil terus aja sih. Setuju. Makin kita sering keluar, makin ngerasa kita kecil. Iya, benar. Setuju banget sih tuh. Bukan apa-apa banget. Kita tuh nol terus. Dan buat teman-teman, setelah mendengar keluh kesah kita, setelah mendengar cerita-cerita kita nih, boleh nggak tulis di kolom komentar nih, Bang datang ke kota ini dong Bang datang ke kota ini dong Bang. Siapa tahu itu bisa jadi semangat kayak Bang Rian yang udah cerita ke kita. Sama ya harapan paling kecilnya Omar nih, minimal Omar bisa datang lagi, atau minimal kita bisa ketemu di tengah-tengah. Karena kalau ke Kupang kejauhan, ke Lombok lagi kayaknya ya nggak tahu ya rezeki. Tapi intinya kita pengen banget ketemu Bang Rian lagi. Sampai Omar tuh kemarin mikir apa via Zoom dulu ya. Tapi kok kayak kurang gitu kan. Tapi kita pengen banget ketemu Bang Rian lagi. Kita mungkin pengen banget, harapan besarnya kita pengen Kupang Sunset Ride kali ya. Karena dengar-dengar dari Bang Rian di Kupang tuh permotorannya juga gede ya. Komunitasnya hidup. Jadi segini dulu karena kita mau meeting, mau ada Zoom meeting. Penting ya Anda ya, sibuk sekali kayaknya. Thank you Om. Akhirnya kita jadi bikin podcast. Semoga bermanfaat lah ya, apa yang kita lakuin Sunset Ride ini bermanfaat buat semua teman-teman lah. Kita belum tahu judul podcastnya apa, nanti mungkin bisa komen di kolom komentar, Bang judul podcastnya ini aja. Cuman sementara kayaknya podcast Sunset Ride. Iya, boleh. Thank you.